Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari Pemerintah akan memaparkan produk campaign kami yang berjudul Berbagi Bersama Gaza melalui produk Mineral. Sebelumnya, saya Anissa Hati Azhara selaku moderator akan memperkenalkan awal program. Untuk pembahasan pertama mengenai profil link mineral ini, kita perlu tahu bahwa link mineral ini diproduksi oleh PT Tirta Prensino Jaya, yang dimana ini merupakan perusahaan yang berdiri dengan kepemilikan 100% oleh bangsa Indonesia dan juga serta seluruh karyawannya merupakan warga negara Indonesia. Dan juga perusahaan ini menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan operasional atau investasi di Israel, dan juga mereka menolak segala tuduhan dan tingkat berdasarkan yang dialamatkan kepada mereka. Nah, sebagai perusahaan Indonesia, Link Mineral ini juga mengambil sikap sejalan dengan pemerintah dan juga rakyat Indonesia terkait isu-isu internasional, termasuk dukungan terhadap Palestina dan juga terhadap kekerasan yang menimpa warga sipil di Gaza, Palestina. Apa sih program PR yang dilakukan oleh Link Mineral ini dengan kondisi kemanusiaan yang kritis di Gaza, Palestina, yang mana mereka menghadapi tantangan serius terkait kekurangan bahan pangan dan air bersih. Nah, Link Mineral ini sebagai perusahaan air kemasan ingin mengambil langkah nyata untuk membantu mengatasi krisis tersebut. Melalui program PR ini, Link Mineral bertujuan untuk menyuarakan dukungan dan solidaritas terhadap masyarakat Gaza sambil memperkuat citra positif perusahaan di mata masyarakat. Program ini bukan hanya tentang memberikan bantuan materi saja, tapi juga tentang membangun hubungan yang kuat antara brand ataupun merek dan nilai-nilai kemanusiaan, serta mendemonstrasikan komitmen Link Mineral sebagai perusahaan yang peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang relevan. Lalu PR kampanye ini berdasarkan analisis kami, keunggulannya terletak pada reputasi yang sudah teruji sebagai merek terkemuka dalam industri air kemasan Link Mineral di Indonesia, didukung oleh kepemilikan lokal dan tenaga kerjanya oleh orang-orang Indonesia. Lalu stabilitas keuangan memungkinkan perusahaan untuk melakukan kampanye PR yang besar, yang dimana ini menunjukkan komitmennya terhadap isu kemanusiaan. Namun terdapat kelemahan seperti keterbatasan sumber daya dan potensi reaksi negatif ataupun persepsi negatif dari masyarakat, yang dimana mengakibatkan perbedaan pandangan politik. Ini menjadi tantangan. Terus terdapat peluang juga. Peluangnya itu muncul dari potensi untuk meningkatkan reputasi merek melalui kampanye Gaza dan menjangkau segmen pasar baru dengan dukungan influencer, dan beberapa ancaman termasuk salah satunya potensi kontroversi dan penindasan online oleh pihak-pihak yang tidak setuju. Pada bulan Oktober tahun lalu, Israel telah memutus penyaluran air bersih dan makanan sehat di wilayah Gaza. Bisa dilihat pada foto berikut, kondisi masyarakat Gaza yang semakin sulit dalam mencari minuman dan makanan dikarenakan suplai pakan yang semakin menipis. Mengingat kondisi krisis ini, maka kami, perusahaan Link Mineral, ingin melakukan proyek ini agar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Gaza di Palestina. Beberapa manfaat itu sendiri, seperti untuk membantu masyarakat keluar dari krisis pangan, selanjutnya untuk mengurangi jumlah kematian masyarakat Gaza yang diakibatkan oleh kelaparan dan kekurangan gizi, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas mengenai krisis yang sedang terjadi di Gaza. Tujuan dari campaign kami sendiri adalah untuk memberikan dukungan dan juga membantu masyarakat Gaza di Palestina. Selanjutnya untuk meningkatkan kesadaran merek Link Mineral. Yang keempat adalah meningkatkan reputasi positif perusahaan kami, dan yang kelima adalah mempromosikan produk Link Mineral. Target dari campaign kami sendiri adalah yang pertama, para konsumen Link Mineral, yang kedua, masyarakat Indonesia, yang ketiga adalah media massa nasional dan juga internasional seperti CNN Indonesia dan juga BBC World, serta yang keempat adalah para investor. Selanjutnya itu ada message dan strategis. Yang pertama itu ada message atau pesan dari program tersebut. Peristiwa yang terus berlanjut di Gaza ini menyebabkan banyak sekali terjadi permasalahan. Salah satunya terjadi krisis air bersih di Gaza. Hal
Hal inilah yang mendorong perusahaan dan mineral mengadakan penggalangan dana. Dengan setiap pembeliannya, dan mineral menyumbangkan air bersih kepada masyarakat Gaza. Dan dengan ditandai hashtag Caring Together Loving Each Other yang memiliki makna sebagai bentuk perwujudan rasa empati dan kasih sayang terhadap masyarakat Gaza tanpa memandang suatu perbedaan. Selanjutnya yang kedua ada strategi. Terdapat 4 strategi dalam menyampaikan pesan tersebut. Yang pertama melalui kampanye di media sosial. Dengan memanfaatkan media sosial, informasi kampanye ini dapat disebar. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan organisasi kemanusiaan. Tujuannya untuk meningkatkan kredibilitas dan target sasaran kampanye. Yang ketiga, melakukan kegiatan edukasi. Ini berupa kegiatan seminar mengenai pentingnya peduli terhadap krisis yang terjadi di Gaza. Yang terakhir, partisipasi publik terhadap pembelian. Hal ini berupa ajakan masyarakat untuk membeli produk dan mineral sebagai bentuk usaha membantu masyarakat Gaza. Kelas selanjutnya itu ada taktik pelaksanaan program kampanye tersebut. Terdapat 5 taktik, yaitu yang pertama kampanye di media sosial. Ini dapat berupa promosi kampanye yang berbentuk konten menarik dengan hashtag Caring Together Loving Each Other. Yang kedua, menggalang dana melalui pembelian produk dan mineral. Yang ketiga, kampanye secara langsung yang berupa seminar yang diadakan di universitas di Indonesia. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti media massa, influencer, dan organisasi kemanusiaan. Dan yang terakhir, mentoring atau evaluasi untuk memantau dan mengukur efektivitas kampanye. Itu adalah target dari proyek. Pada bulan Maret nanti kami akan melakukan riset pasar dan bulan April nanti kami akan melakukan pengumpulan data, penyusunan rencana, pembuatan strategi, dan juga penentuan platform yang akan kami gunakan. Dan pada bulan Mei nantinya yaitu akan menentukan konsep pada desain dan juga perancangan masuk pada desain. Bulan Juni nantinya kami akan melakukan revisi UX tentang desain yang kami akan gunakan. Setelah itu adalah pencarian dan penerapan pada brand ambassador yang kami lakukan pada iklan nantinya. Serta pada bulan Juli nantinya akan dilakukan pembuatan dan juga penyebaran proposal yang akan kami gunakan sebagai sponsor kami. Bulan Agustus sampai Oktober nanti kami akan melakukan pelaksanaan kampanye secara online dan juga offline. Setelah itu ada penyaluran bantuan yang akan kami laksanakan pada bulan November dan terakhir adalah tahap evaluasi pada bulan Desember. Itu ada juga program indikator yang mana itu merupakan implementasi dari seberapa jauhnya program kami itu berlangsung. Yang pertama itu dari interaksi media sosial seperti like, komen, dan juga share dari berita yang kami sebarkan nanti. Dan kedua itu ada jangkauan yang dicapai nanti seperti jumlah pengikut kami apakah meningkat apa tidak. Habis itu potensial reach. Yang ketiga itu adalah implementasi program yang akan berlangsung seperti penyebaran pamflet, pembuatan iklan, persiapan seminar, serta pemilihan tempat dan juga hari yang akan ditentukan untuk kampanye. Setelah itu ada tahap keempat yaitu pelaksanaan kampanye yang mana nanti akan dilaksanakan secara offline dan online. Akan tetapi gara-gara program kami ini baru terencana, jadi capaian programnya belum kami tulis di sini. Akan tetapi kami memiliki target-target yang akan kami tentukan untuk rencana kami nanti. Baik teman-teman, selanjutnya ialah media target. Guna untuk membantu proses kampanye program perusahaan, adapun kami menggunakan media target, yaitu yang pertama media massa. Penggunaan media massa bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum terkait program perusahaan yang akan dilaksanakan. Kali ini kami akan menggunakan televisi sebagai media target, yang dimana kami akan menayangkan iklan di beberapa channel televisi nasional. Kenapa televisi? Hal ini dikarenakan mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia telah akrab dengan media teknologi televisi ini, serta mayoritas masyarakat juga telah memiliki televisi tentunya. Yang kedua yaitu media sosial. Pemanfaatan media sosial dikarenakan mengingat banyaknya pengguna media sosial yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun sasaran target dalam kampanye di media sosial yaitu generasi Z dan generasi milenial. Kenapa? Hal ini dikarenakan generasi Z dan generasi milenial memiliki rasa empati yang tinggi terhadap isu-isu yang terjadi di dunia. Adapun rancangan anggaran biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan selama proses kampanye program perusahaan yaitu sebagai berikut. Baik, memasuki materi berikutnya adalah tentang rangkaian event dari campaign yang kami lakukan. Pertama, pelaksanaan seminar pengesahan campaign pada tanggal 1 Agustus dan berlokasi di Universitas Indonesia. Isi dari seminar tersebut adalah peresmian oleh CEO dan stakeholders, kemudian peningkatan awareness tentang kondisi Gaza, dan penjelasan mengenai mekanisme campaign.
Tahapan kedua adalah perkenalan campaign kepada publik pada tanggal 2 Agustus sampai dengan berakhirnya campaign. Mengenal ini riset tentang pembuatan iklan di televisi dan medsos melalui BA influencer serta membuat narasi yang emosional untuk membangun kesadaran masyarakat. Memasuki tahap ketiga ialah pembukaan stand offline pada tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus dan berlokasi di universitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Isi dari kegiatan ini adalah penyebaran brosur informatif pada sukarelawan. Kemudian memasuki tahap keempat yaitu proses pengumpulan dana di tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 1 Oktober. Nah, proses pengumpulan dana ini bersumber dari berbagai saluran dan menunjukkan transparansi penggunaan dana kepada para donatur. Masuki tahap kelima ialah proses pengiriman bantuan di tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 4 Oktober. Nah, di tahap ini kami memastikan pengiriman aman dan pemberian update kepada para donatur. Keenam, bantuan tiba di Gaza pada tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 7 Oktober. Di tahap ini kami memantau apakah penggunaan bantuan sudah optimal serta mendapatkan testimoni dari para penerima. Ketujuh, adalah tahapan yang bersifat opsional yaitu pembukaan batch 2 dan seterusnya karena tergantung dari tuntutan dari publik. Kedelapan ialah tahapan terakhir yaitu berakhirnya campaign di tanggal 10 Oktober dan kami mengadakan evaluasi menyeluruh dari dan apresiasi kepada semua pihak. Setelah pemaparan mengenai proyek kami, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari campaign ini berfokus pada meningkatkan kualitas hidup masyarakat Gaza melalui bantuan pangan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, campaign ini dilakukan melalui media pembelian produk kami yaitu lem mineral yang kemudian menjadi bentuk donasi untuk disalurkan ke Gaza. Kami merasa cukup dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.